Jadi menyingkat waktu teman-teman, mari kita simak karena nanti pastinya kita akan banyak bertanya kepada beliau tentang bagaimana, apa yang akan beliau lakukan di Mesuji ke depan. Waktu dan tempat kami persilakan Mas Prapto. Santai aja ya biar enggak ini. Kalau kenceng-kencengan ke saya nanti kan saya bisa keluar keringet kan nanti kan repot. Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatnya lah pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang menurut saya luar biasa bagusnya ini, dan mudah-mudahan tidak ada satu kekurangan apapun. Kalau saya lihat wajahnya teman-teman ini juga saya ikut gembira, cerah-cerah. Ini tandanya nggak ada yang punya utang ini kan. Ya kalau ada yang punya utang kita doakan bersama, nanti pulang dari sini beres gitu kan. Yang saya hormati Ketua PWI, jadi ketua ini kalau di sini, saya jadi anggota kalau di sini kan. Oh iya kan gitu. Kan yang lain, pertama saya sangat mengapresiasi lah. Ini kegiatan yang menurut saya jangan dilihat jumlahnya, jangan dilihat durasi waktunya, tapi ini cermin sesungguhnya masyarakat jurnalis. Jadi kalau wartawan itu kuncinya harus pinter. Kalau kemudian pinter itu tidak ditunjukkan ya orang nggak ngerti. Nah caranya gimana di antara satu kegiatan ini? Jadi gerbang menaranya seorang wartawan adalah kecerdasan itu. Nah karena itu ini menurut saya langkah luar biasa. Meskipun saya serak-serak capek gak keruan, saya harus datang. Ini bagian dari komitmen saya ketika saya juga masih aktif menjadi wartawan. Yang pertama, yang kedua, saya nanti mungkin juga nggak usah formal-formal amat gitu. Mungkin singkat saya ceritakan kenapa sih saya kok kembali maju lagi jadi bupati. Apa karena nggak terpilih jadi DPR gitu. Saya cerita 2011 saya maju dengan SDM saya, dengan logistik yang saya punya, saya keluarkan semua. Saya keluarkan semua. Cerita pahitnya nih, sampai selesai pilkada saya masih punya hutang di bank 1,7 miliar. Tapi alhamdulillah nggak nyampe 3 bulan beres hutang itu. Artinya itu saya ingin sampaikan bahwa 2011 yang saat itu saya digaji 27 juta di kantor saya mundur. Karena saya merasa terpanggil untuk membangun kampung halaman saya. Insya Allah kalau saya sekedar memikirkan perut dan keluarga saya sudah selesai. Tapi saya terpanggil. Lalu 2019 meskipun saya posisi jadi DPR, saya akan tinggalkan. Kalau saya jadi bisa nyalon. Saya punya komitmen dengan almarhum Kak Ismail. Saksi hidupnya ada Leksi anaknya itu ya. Saksi hidupnya. Jadi kalau nggak ada musibah, kami maju berdua. Kami datang ke PAN berdua, kami datang ke DPP berdua. Malam itu memang beliau sudah makannya nggak bisa di kantin DPP PDIP itu. Waduh kata saya, itu namanya musibah. Dan saya punya komitmen kalau nggak sama dia saya nggak maju. Lalu sekarang kenapa pengen lagi? Berarti ini yang ketiga kalinya sebenarnya. Meskipun yang kedua nggak sempat berlaga. Ya tadi panggilan hati untuk bisa berkontribusi membangun kampung halaman saya. Bapak ibu saya dimakamkan di Mesuji ini. Insya Allah kalau saya meninggal nanti juga pengen dimakamkan di sini. Sehingga alangkah bahagianya, kasarnya itu kalau jalan ke makam saya itu nggak becek. Kasarnya, paling sedikit lah gitu.
Jadi kalau saya nanti meninggal, diantarkan keluarga besar saya ke makam itu enak gitu. Enggak becek, enggak berlubang-lubang gitu. Enggak debuan. Nah, dengan begitu saya musyawarah dengan keluarga besar. Karena ini gawe besar. Saya biasa bermusyawarah untuk memutuskan hal yang besar. Alhamdulillah keluarga besar saya sependapat, setuju dan mendukung. Saya punya keyakinan kalau saya yang diberi amanah menjadi bupati, insya Allah Mesuji ini jauh lompatannya. Jauh lompatannya. Bohong aja Mas Prapto ini kan gitu. Iya. Percaya atau tidak, saya pakai baju biru muda menyala ini bukan mengada-ada, bukan semau saya, bukan afiliasi dari partai saya, tapi ini pesan. Modal bangun daerah itu sekarang nggak bisa lagi. Kalau kepala daerahnya itu biasa-biasa saja, jaringannya harus kuat. Nah karena itu, ya ini pesan yang saya sampaikan ini adalah ada relasinya. Adalah kalau hanya mengandalkan APBD daerah, ya untuk bangun masjid pasti perlu lama. Nah karena itu saya ingin memastikan kepada kawan-kawan, insya Allah kalau Mesuji ini memberi amanah kepada saya, itu akan ada banyak lompatan, banyak kemudahan. Kemudahan itulah yang kemudian saya punya mimpi. Saya punya mimpi di infrastruktur misalnya jalan misalnya. Itu saya belum sampai selesai masa jabatan Bupati 5 tahun, itu seluruh desa itu terkoneksi dengan jalan rigid atau yang sepadan. Kalau itu sungai kan mungkin nggak bisa misalnya, atau laut misalnya, tapi yang sepadan. Terkoneksi dengan pola jaring laba-laba. Jadi antar desa itu ada jalan yang menghubungkan desa satu dengan desa lainnya. Sehingga nanti masyarakat itu nggak lagi seperti sekarang ini. Masyarakat itu sebenarnya nggak perlu banyak-banyak. Yang dibantu itu cuma akses saja. Akses. Kemudian kalau kebetulan ada masyarakat yang kurang mampu, ya harus dibantu misalnya pola pengadaan rumah layak huni. Kalau sekarang disebut bedah rumah, itu harus dikembangkan. Pengadaan fasilitas air bersih itu menjadi prioritas tentu di daerah-daerah yang sangat membutuhkan misalnya. Saya juga punya mimpi, mungkin bertahap, tapi saya yakin betul bisa. Sampai SMA itu ditanggung oleh pemerintah. Saya hitung-hitung, kalau sekarang itu semua lulusan SMP, kemudian kita paksa masuk SMA gratis, itu per tahun hanya menyiapkan anggaran kisaran 8 sampai 11 miliar. Kecil amat uang itu, 1 tahunnya. Jadi kalau sampai lulus, itu hanya 30 miliar sampai 3 tahun. 30 miliar yang kita dapatkan itu berapa puluh ribu adik-adik kita yang punya pendidikan dasar sampai tingkat SMA. Ini penting pendidikan itu. Jadi saya berkeyakinan yang bisa mengubah masa depan daerah ini adalah pendidikan. Kalau kemudian siswa kita, adik-adik kita itu minimal SMA tamat, insya Allah nanti wawasannya beda. Nah, ini juga sekaligus mendorong Lampung biar IPM-nya tinggi. Jadi Mesuji ini penyumbang IPM rendah. Indeks pembangunan manusianya. Sumbangan diantaranya dari lama pendidikan. Kita sangat minim. Yang kedua, sumbangan IPM yang rendah tadi juga dari layanan kesehatan. Saya punya mimpi, saya belum selesai 5 tahun jadi bupati,
Bahkan mungkin tahun kedua itu semua desa ada satu kendaraan layanan kesehatan, tidak harus ambulan. Jadi modelnya layanan sosial gitu, jadi fleksibel. Sekarang alhamdulillah ada desa yang sudah mandiri punya ambulan. Kalau pemerintah lagi bantu lagi satu mobil lagi, itu jauh memberi tambahan layanan kesehatan ke masyarakat. Nah itu yang menurut saya berkeyakinan lompatan itu akan terjadi. Secara internal saya yakinkan saya punya integritas, saya punya komitmen, dan saya sebenarnya orang yang lembek. Tapi ketika saya harus keras juga harus keras. Nah, karena itu saya memastikan kalau nanti jadi bupati, dari mulai RK sampai kepala dinas dia nyaman. Saya punya karakter itu. Saya pastikan dia nyaman. Dia akan bebas mengekspresikan kemampuannya. Untuk mewujudkan yang mimpi-mimpi itu saya punya kemampuan itu. Saya secara pribadi sama Bang Zul sudah kayak kakak beradik. Kapan saja saya bisa ketemu, bisa telepon, saya bisa alirkan kebijakan-kebijakan kementerian itu ke kabupaten ini. Saya dengan calon gubernur yang anunya sama, itu saya sampai bilang begini, waktu awal, udah tenang aja, pada semua orang, partainya ke orang lain pun pasti dia kerja untuk saya dan saya kerja untuk dia. Ukurannya itu. Lalu sekedar teman-teman juga dapat bocoran, Lampung ini nanti akan menerima katakanlah bonus 5 tahun ke depan. Prabowo itu sangat sayang dengan Lampung. Di diskusinya itu nanti Lampung ini akan disupport secara istimewa, terutama di sektor pariwisata. Nah ini Mas Suci agak kurang nih kita untuk ngambil itu. Pertanian kita punya, pertanian, peternakan, jadi lumbung pangan. Nah ini yang mungkin bisa kita ambil. Tani, bagaimana kita bisa kasih proteksi misalnya Mas Suci Timur, Rawajati Utara itu jangan sampai berkurang lahan sawahnya. Kalau perlu kita tambah, kita kasih insentif. Mas Suci jadi lumbung pangan, beras misalnya. Ternak misalnya, kita ciptakan kawasan-kawasan peternakan di daerah tertentu yang memungkinkan dekat dengan sumber pangan. Sekarang untuk yang ketiga kalinya ini sebenarnya. Yang pertama kalah dengan Mas Kamami, yang kedua kalah sebelum berlaga, yang ketiga insya Allah ini. Kok ngotot amat? Iya, kalau nggak ngotot gimana? Orang itu panggilan. Mudah-mudahan ini saya niatkan dengan tulus, kemudian jauh dari nanti saya biar jadi orang yang numpuk harta gitu. Kemudian karena jadi bupati, main proyek, insya Allah saya akan hindarkan itu. Saya janji insya Allah tidak main proyek, tidak nyatut-nyatut tadi, tidak macam-macam, karena saya punya mimpi. Kalau saya meninggal nanti diantar ke makam, yang nganter itu jalannya happy, enggak berdebu, enggak becek, enggak berlubang-lubang. Minimal sesederhana itu. Minimal. Terima kasih. Mohon maaf kalau kelihatan serius. Dibuat santai aja. Nanti kita bisa ngobrol lah apa yang ini dielaborasi.